Wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita bakalan masuk ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya kita bakalan bermain kembali atau berkutit kembali dengan simulasi yang sudah sedikit kita bahas di materi sebelumnya. Nah, poin besar untuk materi ini kita bakalan belajar tentang define, lalu ada pin mode, lalu ada input output, lalu input pull up, lalu high dan low. Nah, jadi untuk dua koin besar ini sebenarnya ada satu paket untuk pembelajaran microcontroller. Nah, oke, kita langsung saja ke simulasinya. Kita masuk ke poin pertama, ada define. Nah, define ini adalah salah satu cara lain untuk mendeklarasikan sebuah variabel pada bahasa pemrograman C++, terutama pada microcontroller. Oke, kita contohkan saja. Kita langsung masuk ke simulatornya atau simulasinya. Nah, oke, di sini saya bikin simulasi baru. Nah, oke, di sini kita pilih lagi microcontrollernya. Di sini saya pakai Arduino Uno. Lalu kita ke code, lalu ganti blocksnya menjadi text, continue. Nah, ini dihapus saja. Oke. Oke, kita masuk ke poin pertama, itu adalah define. Nah, define itu adalah cara lain untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, biasanya kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel pasti bakalan seperti ini. String kata sama dengan hello world. Nah, lalu misalkan kalau kita mau menampilkan nilai di dalam variabelnya, jangan lupa bikin serial beginnya untuk komunikasi. Nah, lalu kalau menampilkannya kita pasti menggunakan seperti ini. Serial.println kata. Lalu delay biar tidak terlalu cepat, jadi 1 detik. Oke. Nah, kalau kita run, lalu kita buka serial monitornya. Oke, void loop. Oke, sorry, kata harusnya. Oke, kita run lagi. Nah, kita buka serial monitornya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi kita bakal memanggil sebuah nilai yang ada di dalam variabel kata. Nah, bagaimana kalau implementasi define? Nah, kalau untuk define kita tinggal menambahkan saja di sini. Define. Oke, kita stop dulu. Define misalkan kata 1 kutip hello world lagi. Nah, jadi penulisan define ini seperti ini, tinggal tambahin
hashtag define kata satu lalu hello world lagi. Nah, sekarang kita coba tampilkan kata satunya menggunakan serial println. Kata satu, lalu kita kasih delay 1001 detik. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi untuk pemrograman microcontroller ini, jadi ada dua cara untuk pendeklarasian sebuah variabel. Pertama itu menggunakan define. Jadi lalu menggunakan cara biasa. Nah, bedanya apa? Kalau untuk define, dia secara otomatis bakalan membaca variabel tipe data yang bakalan teman-teman input atau teman-teman masukkan. Nah, misalkan kalau dia menggunakan string atau ada kutipnya, berarti dia membaca tipe data dari data itu adalah string. Tetapi kalau misalkan kita bikin dia tanpa string, tanpa kutip dan di dalamnya itu ada angka, berarti dia bakal membaca sebagai angka. Misalkan kita bikin 10. Lalu kita tampilkan nilainya. Println angka. Lalu kita delay lagi. Oke, kita run. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Jadi, ada dua cara untuk teman-teman mendeklarasikan sebuah variabel dengan define seperti ini, lalu atau dengan deklarasi variabel seperti biasanya. Nah, seperti itu. Lalu, poin kedua, kita masuk ke pin mode. Nah, oke, kita stop dulu. Kita hapus lagi saja, biar clear. Oke. Nah, oke, kita masuk ke pin mode. Pin mode ini adalah salah satu sintaks yang ada di C++ pemrograman microcontroller yang dimana pin mode itu berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah pin. Nah, dia itu fungsinya untuk mendeklarasikan sebuah pin, mau pin digital maupun pin analog. Nah, fungsinya apa? Karena seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, kalau setiap sensor atau aktuator itu bakalan terhubung dengan pin-pin yang ada di microcontroller ini. Nah, seperti ini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, lalu ada A0 dan seterusnya. Nah, agar si microcontroller ini mengetahui si sensor dan aktuator itu terhubung di pin mana, makanya kita harus mendeklarasikan sebuah pin itu sendiri. Oke, contohnya di sini saya tambahin satu komponen lagi, komponen basic. Nah, di sini saya menggunakan LED saja. Nah, misalkan di sini saya namain LED 1. Oke. Nah, LED ini adalah salah satu contoh dari aktuator atau bahasa gampangnya ini adalah output. Nah, misalkan kita mau si LED ini kita hubungkan ke salah satu pin agar dia dapat dikontrol dan menyala. Seperti itu. Nah, yang harus teman-teman ingat, yang kakinya agak bengkok ini atau anoda ini adalah kutub positif. Sedangkan yang katoda atau yang lurus seperti ini adalah kutub negatif. Nah, tentunya kita harus menghubungkan. Oke, kita rotate dulu biar gampang. Oke, saya rotate aja.
Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kutub anoda atau kaki yang bengkok ini adalah positif dan yang lurus ini adalah negatif. Otomatis kita harus menghubungkan si kaki ini yang bengkok ini ke kutub positif. Nah, yang dimana kutub positifnya ini adalah pin digital. Contohnya di sini saya pengen menggunakan pin 9 untuk terkoneksi dengan kaki anodanya. Nah, kita tinggal tarik jumper seperti ini, lalu kita hubungkan, lalu kita tarik lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman mau ganti warna cablingnya atau wire-nya, bisa di sini tinggal ganti aja. Misalkan saya pengen ganti warna merah, lalu nah ini jadi ini kaki yang anoda atau kutub positifnya sudah terhubung di pin 9. Lalu sekarang tinggal pin katoda atau kutub negatifnya kita hubungkan ke kutub negatif juga. Nah, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, kalau kutub positif itu negatif itu adalah ground, jadi kita harus menghubungkan kaki yang lurus ini atau katoda ini ke groundnya. Caranya sama, tinggal tarik wire saja, tinggal di drag and drop, lalu dihubungkan ke kutub negatifnya. Nah, oke, seperti ini. Teman-teman tinggal drag and drop saja. Nah, misalkan saya mau mengganti warna kabelnya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh sederhana untuk menghubungkan sebuah LED dengan microcontroller. Jadi kita bisa mengontrol nyala dan mati LED ini menggunakan si microcontroller ini. Yang dimana LED ini sudah terhubung dengan pin yang ada di microcontroller ini, yaitu pin digital 9, karena LED ini bersifat digital, lalu ke ground, yang dimana ground itu adalah kutub negatif. Nah, sekarang kita sudah selesai bikin rangkaiannya atau wiringnya. Sekarang tugas kita melakukan pengkodingan untuk si microcontroller ini. Nah, oke. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya juga, di fungsi void setup ini biasanya kita meletakkan codingan-codingan setup pada fungsi ini atau void ini. Nah, yang dimana salah satu contoh sintaks untuk setup atau settingan itu adalah pin mode. Nah, jadi pin mode kita taruh di fungsi setup saja. Nah, lalu tadi kita menaruh pin digitalnya di pin 9. Nah, tinggal kita create 9. Lalu karena si LED itu bersifat output, jadi kita tambahkan output di sini. Nah, makanya saya bilang kalau antara si pin mode, input, dan high low ini adalah salah satu paket dari pemrograman dasar microcontroller seperti itu. Yang dimana artinya si LED 9 itu terkoneksi dengan pin 9 dan dia merupakan output seperti itu. Nah, ataupun kita bisa mengimplementasikan uh, uh, metode define tadi, misalkan define pin LED 9. Nah, berarti di sini kita bisa ganti jadi pin LED. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk menjalankan LED-nya, kita membutuhkan satu sintaks lagi, namanya, oke, kita butuh sintaks lagi namanya digital write.
yang dimana artinya kita menuliskan nilai pada si pin digital, yang dimana pin digital tadi adalah pin 9. Nah, berarti kita harus menuliskan lagi di mana posisi pinnya, seperti pin LED. Nah, lalu di sini kita masuk ke high low, high, yang dimana artinya kita memberikan nilai 1 pada pin LED 9, yang dimana nilai 1 itu bakal berimpact kepada LED-nya dan mengakibatkan LED itu menyala. Seperti itu. Lalu kita coba run terlebih dahulu. Oke, kita lihat LED-nya. Nah, ini LED-nya menyala. Di sini ada warning kalau LED-nya itu terlalu over daya. Nah, cara mensiasatinya kita harus menambahkan resistor dulu. Oke. Nah, untuk mensiasatinya saya menambahkan resistor biar tegangannya itu stabil. Nah, di sini saya masukin resistor. Nah, untuk settingan resistornya nah, saya pakai yang 100 kilo ohm saja. Oke, pakai 100 kilo ohm. Nah, sekarang tugas kita menghubungkan kembali si pin 9 ini ke LED-nya. Oke. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, resistornya terlalu besar kayaknya. Jadi efeknya LED-nya tidak terlalu terang. Jadi kita ganti lagi jadi 100 ohm saja. Kita jalankan. Nah, jadi LED-nya dapat menyala. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau implementasi si low-nya? Berarti otomatis kalau high itu fungsinya untuk menyalakan si LED-nya, lalu kebalikannya low itu berarti untuk mematikan LED-nya. Kita cobakan. Di sini kita bikin delay dulu 500 milisecond. Lalu saya bikin lagi digital write. Pin LED low. Nah, saya bikin delay lagi. 500. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau fungsi loop ini dia bakal mengulang terus sintaks yang ada di dalam fungsinya. Nah, di sini udah ada nih digital write high sama low, yang dimana dia bakalan mengulang-ulang terus high low pada pin 9, yang dimana impact-nya LED itu bakalan menjadi blink atau berkedip selama microcontroller ini masih menyala. Kita coba jalankan saja. Oke. Nah, seperti ini. Dia bakalan berkedip, menyala karena pada dasarnya kita menaruh si LED itu atau si sintaks itu dalam fungsi loop seperti itu. Nah, kebalikannya kalau misalkan kita taruh di fungsi setup, dia cuma bakalan berkedip satu kali saja. Seperti itu. Nah, oke. Sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.